pernyataan pers Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212 HRS Center tentang status IBHRS. Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab sedang menunggu proses administrasi bayan safar atau exit permit dan pembelian tiket serta penjadwalan untuk pulang ke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami akan bacakan pernyataan pers Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212 HRS Center tentang status IBHRS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Jumat lalu di Petamburan, Imam Besar Front Pembela Islam telah menyampaikan fakta-fakta terkait status beliau di Mekah. Oleh karena itu perlu kami tegaskan sekali lagi. Pertama, bahwa IBHRS bukan tidak berani pulang, akan tetapi kepulangan beliau terhalang oleh hambatan yang bersifat politis yang bersumber dari pihak Indonesia. Terdapatnya hambatan tersebut disebabkan oleh persepsi yang salah terhadap IBHRS. Pihak yang memberikan hambatan tersebut selalu mempersepsikan IBHRS sebagai musuh yang keberadaannya tidak diinginkan di Indonesia. Ini dapat kita lihat dari postingan salah satu buzzer penguasa yang menyatakan bahwa IBHRS memang diskenario untuk diasingkan. Kedua, merespon pernyataan Menko Polhukam yang mempertanyakan mengapa baru sekarang suratnya ada, maka perlu kami sampaikan bahwa surat tersebut sudah lama ada. Namun selama ini IBHRS menjaga martabat negara Indonesia dalam hubungan dengan pihak kerajaan Saudi Arabia. IBHRS selama ini masih menghargai eksistensi NKRI dan menjaga kondusivitas situasi dan kondisi yang ada. Pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan bahwa negara juga perlu mempertahankan eksistensinya adalah justru memperkuat indikasi bahwa para penguasa memang tidak menghendaki keberadaan IBHRS di Indonesia. Perlu juga kami klarifikasi bahwa tidak ada satupun kehendak dari IBHRS untuk menghancurkan eksistensi NKRI. Apa yang dilakukan oleh IBHRS selaku ulama adalah semata-mata menjalankan kewajiban agama, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan menasehati penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan kezoliman. Apabila dari amalan tersebut pihak penguasa mempersepsikan seolah-olah perbuatan tersebut mengancam eksistensi negara, maka tentu ini ada yang salah dalam logika berpikir penguasa dalam mengelola negara. Tentu perlu kita luruskan bersama bahwa negara ini bukan milik para penguasa. Negara ini adalah milik rakyat Indonesia. Sebagai pemilik tentu saja di luar logika sehat bila ada yang berpikir pemilik mengancam eksistensi kepemilikannya. Ketiga, perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa alasan utama IBHRS tidak bisa meninggalkan wilayah kerajaan Saudi dalam dokumen yang dipegang oleh IBHRS adalah semata-mata alasan keamanan. Alasan keamanan tersebut adalah kekhawatiran pihak kerajaan Saudi akan keselamatan IBHRS, sebagaimana yang disampaikan oleh mantan Dubes Saudi untuk Indonesia
pihak kerajaan Saudi sendiri sudah menyatakan siap untuk mempersilahkan IBRS keluar dari wilayah kerajaan Saudi kapan saja bila ada jaminan clearance dari pihak Indonesia. Dengan demikian, persoalan keberadaan IBRS tidak bisa meninggalkan wilayah Saudi bukanlah merupakan murni persoalan hukum, namun lebih disebabkan persoalan politik yang bersumber dari dalam negeri Indonesia. Keempat, kami menganggap perlu untuk menyampaikan bahwa salah satu kewajiban dari dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Dasar 1945 adalah memberikan perlindungan terhadap segenap warga negara Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Semua tindakan politik dan hukum yang bertentangan dengan norma konstitusi di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, kami menuntut hak-hak dasar Imam Besar Habib Rizik Syihab selaku warga negara Indonesia tidak diganggu atas dasar perintah konstitusi, dan kami juga meminta pihak yang berwenang di Indonesia apabila memang menyatakan tidak melakukan penzaliman terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab, maka sudah sepatutnya memberikan dan atau mengirimkan surat clearance kepada otoritas kerajaan Saudi Arabia bahwa Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak perlu dicegah lagi untuk meninggalkan wilayah kerajaan Saudi Arabia. Demikian kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dari Kota Suci Mekah tentang kepulangan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Alhamdulillah, baru saja kami mendapatkan informasi penting dari Kota Suci Mekah terkait rencana kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Adapun inti dari informasi yang kami terima langsung dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah adalah sebagai berikut. Bahwa alhamdulillah setelah melalui proses perundingan panjang antara Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan otoritas kerajaan Saudi Arabia tanpa bantuan rezim zalim Indonesia, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Dan hari ini juga sudah dibebaskan dari denda-dendanya, denda apapun. Karena Imam Besar Habib Rizik Syihab tidak bersalah di Saudi Arabia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya saat sekarang ini, setelah cekal dicabut dan denda dihapus, saat sekarang ini Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab sedang menunggu
proses administrasi bayan safar atau exit permit dan pembelian tiket serta penjadwalan untuk pulang ke Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan umat Islam Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada secara khusus kepada pemerintah Saudi Arabia dan semua pihak yang telah ikut andil dalam membantu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu bisa dilindungi dan insya Allah segera pulang ke Indonesia. Insya Allah Ta'ala Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi.